Akang Teteh, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di acara kali ini. Saya di sini sebagai MC akan memulai acara pada pagi hari ini, acara pelatihan yang di mana acara ini akan diberikan materi oleh Dwi Fitria Husaini. Dwi Fitria Husaini, karena waktu sudah menunjukkan jam 8:10, maka acara ini saya akan mulai saja. Kepada Dwi Fitria Husaini, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Dwi selaku MC yang sudah membuka ya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, sebelumnya nama saya Dwi Fitria Husaini. Di sini saya alhamdulillah diberi kesempatan gitu untuk sharing sedikit pengetahuan. Sebenarnya saya juga masih awam juga sih untuk tentang VOS Power. Mungkin saya langsung ini aja ya, coba share screen dulu. Oh ya, papernya mungkin sudah dibagikan ya sebelumnya sama Pak Asep Bayu di grupnya masing-masing. Nah, apa yang akan saya sampaikan itu berkenaan dengan paper yang tadi disampaikan gitu. Apakah sudah terlihat untuk share screen saya? Sudah, Ibu. Sudah mungkin ya. Baik. Ibu Bapak yang ada di sini apa ya? Di sini tuh kita akan membahas mengenai VOS Power. Sebelumnya ada yang pernah dengar atau pernah menggunakan malah tentang VOS Power ini sendiri? Ada gak? Belum nih, masih pada belum tahu gitu VOS Power apa? Nih ya, kalau belum ada yang tahu, di sini aku coba langsung mulai aja ya. Jadi ini adalah logo dari VOS Power-nya itu sendiri gitu. Lalu apa sih itu VOS Power? Digunainnya buat apa? Nah, VOS Viewer itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mapping suatu data. Nah, di sini disebutkan ya bahwa bentar saya ini coba slideshow. Nah, di sini disebutkan bahwa VOS Power ini merupakan sebuah program komputer yang dikembangkan untuk membangun dan melihat peta bibliometrik. Nah, bibliometrik itu data-data yang ada dalam suatu artikel ya, bisa dari abstraknya, author, terus title, dan lain sebagainya gitu. Lalu di sini disebutkan juga bahwa VOS Viewer menawarkan fungsi text mining yang dapat digunakan untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan atau hubungan correlation dalam suatu pengutipan suatu artikel atau terbitan. Mungkin pusing ya kalau kita lihat dari sini mah, nanti kita juga bakal langsung simulasi gitu, gimana sih cara kita menggunakan VOS Viewer itu sendiri. Nah, untuk gambaran awal, apa yang akan kita dapat setelah kita menggunakan VOS Viewer? Nah, ini di sini ada gambaran-gambaran jaring kayak jaring laba-laba, itu tuh data yang akan kita olah gitu dari ratusan data. Nah, seperti itu. Nah, bisa juga seperti ini bentuknya atau seperti ini. Jadi ada 3 bentuk data gitu nantinya yang akan kita dapat ketika ketika kita ngolah data di dalam VOS Viewer. Nah, lalu apa sih kegunaan VOS Viewer dalam dunia penelitian gitu ya? Dalam dunia penelitian ini disebutkan bahwa VOS Viewer ini digunakan untuk analisis bibliometrik. Untuk mencari topik yang masih ada peluang yang diteliti, mencari referensi yang paling banyak digunakan pada bidang tertentu. Apa sih misalnya nih, Bapak Ibu di sini ingin meneliti sesuatu, tapi masih bingung, apakah
topik itu sudah banyak yang diteliti atau masih kurang. Nah, dengan menggunakan viewer ini, kita bisa gitu melihat, ya saya sendiri ingin meneliti mengenai e-learning. Tapi saya bingung, e-learning itu sudah topik yang udah banyak diteliti belum sih? Nah, dengan penggunaan viewer ini, kita dapat menganalisis seberapa seringkah e-learning, kata kunci e-learning itu dalam penelitian yang sudah dilakukan. Nah, itu ya untuk kegunaan singkat dari si VOS viewer. Jadi ini tuh sangat berguna gitu bagi para peneliti-peneliti untuk menentukan topik penelitian mereka gitu. Nah, lalu jadi dalam VOS viewer ini hanya untuk singkatan saja ya, mungkin untuk bayangan nanti kita sebelum masuk ke aplikasi secara realnya gitu. Ada beberapa data yang sebenarnya bisa kita baca, yang bisa dibaca oleh si VOS viewer. Jadi ada beberapa aturan yang harus kita ikutin. Enggak semua data, misalnya kita punya data yang berbentuk Word, Excel, .ppt misalnya PowerPoint. Nah itu tuh enggak semena-mena dapat kita olah datanya melalui aplikasi ini gitu. Nah ada beberapa data yang bisa kita baca, yaitu ada data yang terkumpul dari database Web of Science, Scopus, Dimension, PubMed. Mungkin ibu bapak yang ada di sini atau para mahasiswa yang ada di sini ada yang udah tahu belum sih apa itu Web of Science, Scopus, Dimension, sama PubMed? Nih, Ibu Hania Ayu Diningrum udah tahu gak sih apa itu Web of Science atau Scopus? Ibu Hania ada di situ? Iya, Teh. Iya, Ibu. Maaf. Belum. Sebentar, kayaknya nggak muncul suara di saya ya. Oh. Halo? Oh ya, halo. Ya, Ibu. Gimana Ibu, apakah sebelumnya sudah mendengar itu data-data dari Web of Science, Scopus, Dimension, dan PubMed? Kalau Scopus pernah dengar saat pemaparan materi di perpustakaan UPI, Ibu. Nah, apa sih Ibu, kalau boleh tahu sering dong, apa yang Ibu tahu tentang Scopus itu sendiri? Data tentang jurnal kalau tidak salah. Ya, Ibu. Singkat ceritanya gitu. Iya, jadi dalam Scopus, Web of Science itu database yang nantinya banyak sekali gitu artikel-artikel atau yang udah dipublish oleh para penulis kayak Google Scholar, nah kayak gitu. Jadi database dari si artikel atau paper. Data yang dari sanalah yang dapat kita olah di dalam satu VOS viewer. Lalu ada format apa saja sih yang dapat digunakan? Kan tadi saya sudah bilang ya bahwa nggak semua format dokumen itu dapat dibaca. Nah, di sini ada beberapa format dataset ya, seperti RIS, EndNote, Revolve, atau melalui fitur API. Fitur API ini apa ya? Kayak data dari internet gitu. Ada satu API yang nanti tuh adalah nanti kayak ada kumpulan data-data kayak database gitu yang sudah terkoneksi oleh jejaring internet, itu namanya API. Nah, VOS viewer ini dapat membaca atau mengambil data juga dari Crossref. Ini ya seperti saya sebutkan ya, seperti Scholar atau Google Scholar, Wikidata, dan lain sebagainya. Namun ada beberapa juga sekarang itu sudah terdapat aplikasi-aplikasi yang memudahkan untuk mendapatkan data penelitian gitu. Seperti namanya itu aplikasi Reference Manager. Nah, di sini saya kasih contoh ya, ada dua aplikasi reference manager, yaitu ada Mendeley sama Publish or Perish. Jadi dengan menggunakan dua aplikasi ini, Bapak Ibu semuanya dapat mendapatkan data penelitian dengan sangat mudah gitu. Dengan rentang tahun yang bisa diatur, keyword atau kata kunci yang bisa Bapak Ibu olah manajemen sedemikian rupa, sumbernya dari mana itu bisa dimanajemen melalui aplikasi-aplikasi reference manager. Tentunya masih banyak lagi ya aplikasi reference manager di luar sana gitu, selain dua aplikasi yang saya sertakan sebagai contoh. Nah, tadi kan belumnya di awal nih, saya kan sudah memperlihatkan gitu gambar-gambar kayak jaring-jaring, mungkin di sini ada yang sendiri pernah dari SMK atau dari TKJ yang
kayak jaringan komputer, jaringan apa gitu. Nah, ini ya jadi di dalam VSViewer itu dapat menampilkan data dengan 3 jenis. Ada network, overlay, dan density. Lalu nih ya, pertama itu network. Apa sih network? Gunanya buat apa gitu sih penampilan data dalam network ini? Jadi network ini akan memperlihatkan jejaring antar term atau item yang sudah divisualkan. Seperti terlihat ya dalam gambar, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini terdapat beberapa warna, terdapat beberapa kata kunci. Nah, kata kunci dan warna ini kita sudah ini itu bukan otomatis gitu ada, tapi sesuai dengan data yang kita masukkan ke dalam aplikasi, sesuai dengan apa yang sudah kita pilah-pilah gitu, yang mau kita yang sesuai lah sama yang kita mau. Nah, ini ada beberapa datanya. Nah, di sini bisa terlihat ya bahwa disebutkan ukuran label dan lingkaran. Nah, ini lingkaran itu yang warna merah, warna biru, hijau, kuning gitu. Suatu item itu ditentukan oleh banyaknya item yang ditemukan. Jadi ini kan bisa dilihat ya bahwa ukuran per lingkaran itu berbeda. Ada yang kecil banget sampai ada yang paling besar. Maksudnya ketika lingkarannya itu kecil, berarti kata atau keyword tersebut paling dikit gitu muncul atau paling sedikit jumlahnya dibanding dengan kata yang lain. Sampai di sini berarti COVID. Oh, berarti dalam penelitian ini atau dalam data yang ditampilkan dalam mapping network ini, kata-kata COVID itu masih sedikit orang yang meneliti atau yang terdapat dalam data yang kita masukkan gitu. Berbeda dengan learning dan student. Bahwa dalam learning dan student ini banyak lingkaran cenderung berukuran besar ya. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa jumlah katanya itu lebih besar daripada COVID. Jadi sudah banyak nih orang yang meneliti tentang learning dan student. Lalu apa sih fungsi perbedaan warna? Warna di sini menunjukkan cluster. Nah, dalam network ini ada beberapa cluster. Biasanya nanti dalam aplikasinya itu disebutkan gitu, ada cluster 1, cluster 2. Nah, misalnya nih warna biru itu kalau nggak salah ya, ini cluster 1, warna hijau cluster 2. Cluster 3 warna kuning, langsung cluster 4 warna ungu, cluster 5 warna hijau yang nggak terlihat sama sekali. Jadi semakin kecil lingkarannya, semakin kecil juga warnanya terlihat, itu semakin besar clusternya gitu, semakin naik. Berarti semakin sedikit item yang ada dalam cluster tersebut. Nah, itu dalam network. Gunanya di sini, nah di sini nih, untuk data ini, Bapak Ibu bisa gunain bahwa penentuan topik penelitian yang mau dicari, kan tadi bisa diketahui ya bahwa yang lingkarannya gede itu berarti banyak nih penelitiannya sudah menggunakan topik tersebut. Lalu kita cari topik mana sih yang jarang gitu. Kayak ini ya, need, kebutuhan. Berarti masih sedikit banget nih para peneliti yang meneliti tentang kebutuhan atau need. Bisa nih kita kayak bikin topik ide-ide lah buat penelitian tentang kebutuhan gitu. Jadi nantinya kebaruannya otomatis lebih luas lagi. Seperti itu. Ini kegunaan dari network visualization dari VSViewer. Lalu yang kedua itu ada density. Nah, sedangkan density di sini dapat digunakan untuk melihat bagian riset yang masih jarang dilakukan. Nah, sama ya seperti di sini network dan density itu sama fungsinya untuk melihat seberapa sering riset tersebut dilakukan gitu. Yang berbeda hanya dari visualisasinya saja. Jika dalam network ini visualisasinya itu kayak kita juga bisa melihat hubungan antar tema atau antar item, antar topik, temanya itu kemana saja gitu. Kayak misalnya learning, learning itu topiknya udah banyak banget nih yang ngegunain, lalu kemana aja sih hubungannya, ke topik apa saja? Nih ada learning ke education. Oke, berarti peneliti itu udah banyak menyangkut pautkan antara learning dan education. Terus di sini ada medium sama research dan media. Ini lingkarannya cenderung gede-gede kan, dan mereka terhubung gitu antara satu topik dan topik lainnya terhubung. Oke, berarti banyak nih peneliti yang udah udah meneliti tentang media research, media yang berhubungan dengan research dan berhubungan dengan digital, berhubungan dengan Android dan lain sebagainya gitu. Nah, itu untuk network kelebihannya dibanding dengan density. Kalau density kita hanya melihat Recording stopped.
yang melihat berapa banyak sih topik yang akan paling banyak digunain gitu tanpa tahu hubungan antar topiknya. Jadi kayak student and medium. Nah, student and medium warnanya paling terang warna kuning ya. Berarti hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran media tentang media dan juga pelajar itu banyak banget peneliti yang udah nelitinya. Otomatis dari udah banyak kan otomatis kebaruannya juga semakin sempit ya kita cari. Coba cari nanti ibu bapak penelitiannya yang lain nih tentang form gitu, tentang knowledge, skill, atau tentang Android, COVID, tentang anak nih ada anak home itu cenderung masih pudar-pudar warnanya. Oke, berarti pudar-pudar warnanya menunjukkan bahwa riset ini masih jarang nih, topik tentang hal tersebut masih jarang dilakuin nih sama peneliti-peneliti gitu. Nah, itu untuk density. Lalu, tampilan data yang ketiga yang bisa kita dapat dari penggunaan VOS Viewer ini adalah overlay. Overlay ini akan memperlihatkan jejak histori peneliti. Jadi kalau misalnya data yang pertama, data yang kedua itu kayak waktu atau kuantitas dari si peneliti itu, topik itu. Nah, kalau overlay ini waktunya kok di sini dari tahun ya, karena saya di sini kayak masukin datanya itu ada data tentang tahun gitu, tentang years itu. Nah, di sini sebenarnya mudah aja. Jadi per tahun itu dibedakan dengan warna. Prinsipnya semakin terang warnanya atau semakin terang banget gradien warnanya itu ke atas semakin terang nantinya tuh. Berarti tahun penelitian itu semakin dekat atau semakin paling terakhir kali gitu. Nah, di sini ya bisa ibu bapak lihat gitu bahwa warna ungu itu kan lebih gelap ya dari warna biru ketua-tuaan itu 2019, lalu ada 2019 sampai 2020. Warna kuning paling terang itu udah 2020. 02 itu bulan ya, 2019 bulan 2, 2019 bulan 4, 2019 bulan 6, 2019 bulan 8. Ini sama aja sih ya, pakai kayak jaring gitu, jadi untuk menunjukkan juga di overlay itu bisa menunjukkan juga hubungan antar topiknya gitu. Saya kasih contoh ya, misalnya, oke, di bagian di bulan 2019 itu kebanyakan tentang kayak media digital, classroom, tentang research, tentang penelitian itu tentang siswa, tentang learning process. Kebanyakan para peneliti masih berkutat di situ gitu tentang penelitiannya. Lalu di 2020 udah berbeda lagi nih. Kebanyakan di 2020 udah mulai ke COVID karena di 2020 kan sudah tersebar ya, COVID sudah mulai naik gitu. Jadi peneliti udah mulai meneliti tentang COVID, educator, digital. Jadi udah mulai kayak kita mau ke online gitu. Kalau di 2020 kita bisa simpulin seperti itu. Nah, mungkin untuk pengenalan awal sebelum kita masuk ke aplikasinya seperti itu. Dari sini ada yang mau ingin ditanyakan terlebih dahulu, Ibu Bapak semuanya? Ya, Bapak. Ini ya, silakan ditanyakan dulu karena semua paper pertama, baik untuk kelompok yang matematika kimia, nanti adsorpsi, itu nanti ada VOS viewer, itu wajib di sana dimasukkan ke sana. Lalu juga, jadi kalian harus baca paper yang banyak ya, yang ini ya, anak tingkat 1 ya. Lalu yang untuk yang kelompok yang lain, kimia industri, semuanya wajib juga pakai VOS viewer. Paper pertama tentang literatur review dan VOS viewer, jadi wajib ada masuk itu. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Walaupun papernya sudah dibagi cara menggunakannya ya. Silahkan, ditunggu. Iya, mangga Ibu Bapak semuanya yang ingin bertanya atau mau langsung ke praktek nih, mau saya tunjukkan aplikasinya. Kita tunggu 5 menit ya, sebentar. Boleh, kalau misalnya ada pertanyaan.
Mungkin Teh Siti Fatimah atau Kang Bapak Afrah Azkia, ada Bapak Aliansyah, ada Ibu Alfiana, ada yang ingin ditanyakan mungkin, ada Ibu Yustika juga di sini. Ada yang tanyakan atau sudah jelas? Ayo kita belajar dulu konsep awalnya gitu. Jadi nanti lebih enak juga nih kalau udah paham, mungkin udah paham semuanya ya. Oke sih kayaknya udah paham semuanya. Bapak mungkin lanjut ke aplikasi aja Pak. Ya, kita lanjutkan aja. Oke, mungkin karena sudah paham dan sudah mengerti, saya anggap karena gak ada yang bertanya juga, saya coba praktekin ya. Bagaimana sih bentuk dari VOS Viewer itu sendiri gitu. Oke, saya coba share screen. Apakah sudah terlihat sebelumnya, Ibu Bapak semuanya? Sudah, Bu. Oke, makasih ya. Nah, di sini coba terlihat ya, bahwa aplikasi VOS Viewer ini sebenarnya saya ingin memberitahu dulu gitu. Dia itu aplikasi yang enggak kita install terus tertanam di komputer kita, tapi emang kayak kita tuh harus program yang kayak file lah gitu. Jadi kita buka, nanti dia kebuka, terus ada lagi kita buka lagi zipnya. Nah, nanti berbentuk seperti ini kalau Bapak Ibu mau download atau mau nanti kalau mau saya kirimkan juga boleh ya. Berarti ini ada VS Viewer-nya. Klik aja 2 kali dari si hasil download-nya ya, biasanya berupa zip. Sudah bisa diterima. Apa kenapa sama? Tadi sama Salsabila diterima apa? Kayaknya kepencet gitu ya. Saya lanjutkan saja ya. Nah, ketika sudah membuka si file zip-nya, nanti bakal terdiri dari beberapa data gitu. Ada folder data. Nah, folder data ini gunanya untuk menyimpan data-data dari si aplikasi itu sendiri. Lalu ada history, ada lisensi biasa, ada manual VS Viewer. Jadi Bapak Ibu semuanya nggak usah khawatir gitu. Jadi nanti itu ketika Bapak Ibu semuanya mendownload si aplikasi VS Viewer, si pengembang sudah menyediakan manual atau guidebook-nya gitu. Jadi kita nggak usah pusing-pusing, asal Bapak Ibu rajin membaca aja, mau baca, pasti bisa ngolah dan bisa buat paper dari si VOS Viewer ini gitu. Oke, langkahnya untuk pertama itu kita buka ada .exe di sini, file folder application. Kita klik 2 kali saja nantinya. Nah, kalau sudah muncul logo dari VOS Viewer sendiri, kita tunggu saja ya sampai terbuka. Mungkin kalau misalnya ada Ibu Bapak di sini yang sudah install atau sudah download nih VOS Viewer-nya, boleh ya kita bareng-bareng kita cobain aplikasinya. Nanti takutnya ada beberapa fitur yang kurang jelas atau mau ingin tanyakan, boleh banget. Nah, sudah terbuka ya. Untuk awal-awal jangan heran kalau tampilannya hanya seperti ini gitu. Nggak ada apa-apa, cuman blank putih aja kayak gini. Nggak usah khawatir, nggak usah heran. Emang kayak gini gitu kalau VOS Viewer. Nah, di sini juga sudah tersedia ya 3 visualisasi yang tadi sudah saya sebutkan, dan network visualization, overlay, dan density. Langkah selanjutnya kita coba di menu map. Ada create, ada open. Open kita gunakan ketika kita sudah membuat suatu map yang ada di VOS Viewer dan kita save. Tapi nah, kita open. Karena di sini saya belum punya dan kita langsung create aja ya. Lalu kita pencet create untuk memulai. Nah, sudah create, biasanya banyak banget nanti muncul pop up atau modal kayak gini gitu. Pop up di sini nanti itu banyak pilihan kita. Kita mau ngolah data apa sih? Kita mau ngambil dari mana datanya, database-nya. Kayak tadi ya, ada Scopus, API, terus dari mana lagi tuh, Web of Science. Itu tuh perlakuannya beda setiap datanya.
Jadi jangan dianggap sama gitu kayak, oke, aku mau ngambil dari Scopus. Misalnya Teh Salma Salsabila mau ngambil dari API. Nah, perlakuan data yang aku ambil dari Scopus sama perlakuan data yang Teh Salma ambil dari API itu berbeda. Karena kenapa? Format datanya pun berbeda nantinya. Kalau Scopus kan biasanya nanti .csv ya. Datanya itu biasanya berupa bibliometrik, author, tahun, terus ada keyword. API mungkin berbeda lagi perlakuannya karena API penulisnya nggak .csv gitu. Mereka langsung ngambil dari internet, ada format khusus dari kayak kalau itu kayak dari jQuery gitu, JSON. Nah itu kalau API. Lalu kita kembali lagi ya ke aplikasinya. Nah di sini pilihannya pertama itu ada pilih tipe datanya. Tipe datanya itu ngambil dari mana? Dan tadi saya sebutkan, apakah kita ingin membuat map based on network data, API yang tadi, apakah kita mau dari bibliometrik data, bibliometrik itu dari author, keyword, co-authorship, citasi, dan lain sebagainya, atau kita mau based on text data. Based on text data ini biasanya ngambil data atau topik atau kata-kata dari abstrak, dari keyword, dari dua itu gitu kalau based on text data. Kalau Bapak Ibu atau Akang Teteh di sini ingin datanya kayak yang tadi saya tampilkan ya, kan itu kayak kita tahu nih topik-topik apa saja sih yang sudah diteliti atau yang belum diteliti. Nah, itu kita pakainya based on text data. Tapi berbeda kalau misalnya Ibu Bapak di sini ingin aku mah ada pengen taunya itu autornya gitu. Siapa sih misalnya yang di UPI autor yang dosen di UPI yang penulisnya itu banyak banget gitu. Siapa sih yang paling banyak? Kita boleh pakai create a map based on bibliometric data. Kayak gitu. Coba kita coba di data pengolah data di keyword sama abstrak dulu ya untuk sekarang. Langsung kita next. Nah, bukan nggak selesai gitu. Masih banyak pilihan-pilihan lainnya gitu. Pop-up lainnya akan muncul. Lalu yang kedua adalah sumber data. Pilih sumber datanya dari mana. Ada 4 sumber data ketika kita memilih apa tadi itu based on text data ya. Ada data from VS Viewer file, jadi emang dari VS Viewer-nya gitu sudah ada. Ada juga data dari bibliometric database file, itu yang dari tadi ya saya sebutkan di awal, yaitu ada Web of Science, Scopus, Dimension, dan PubMed. Ada juga kita bisa ambil, kita punya data dari referensi manager yang tadi ada dari Mendeley dan juga ada Publish or Perish yang saya contohkan. Kalau yang di paper itu saya menggunakan Publish or Perish ya, Ibu Bapak semuanya. Jadi saya dapatnya dari Publish or Perish. Kalau yang di paper itu ada yang support filenya, ada yang berbentuk CRIS, ENOP, dan REFERC. Kalau yang di paper itu biasanya di Publish or Perish. Jika Bapak Ibu semuanya menggunakan Publish or Perish, simpanlah data dengan format RIS. Ya, simpannya dalam format RIS. Lalu ada download data melalui API. Itu ada banyak ya support API. Sekarang tuh banyak banget API yang udah ada gitu. Bisa dari Microsoft Academic, Crossref, Europe VMC, Semantic Scholar, OCC, COCI, and Wikidata. Nah, dari sini kita pilih dari yang Scopus ya, karena saya sudah menyiapkan datanya dari .csv, walau bukan dari Scopus, dari saya mengolah data sendiri, selagi .csv kita pilihnya yang bibliometric database file. Sampai di sini ada yang tanyakan terlebih dahulu nggak? Jika saya menerangkan kecepatan atau kurang jelas, boleh langsung diinterupsi saja ya, atau disanggah saja. Belum ada yang ditanyakan? Ibu Bapak semuanya? Akan kita semuanya? Kalau belum, kita lanjut saja ya. Kita lanjut, next. Lalu, pilihan ketiga ya, select file. Nih, jangan sampai salah ya. Tadi kan di bagian bibliometric data file itu ada 4 bagian. Ada Web of Science, ada Scopus, ada Dimension. Ya, kenapa Teh Zahra? Oke, kayak kepencet ya. Ada Web of Science, ada Scopus, ada Dimension, dan juga ada PubMed.
sesuaikan saja. Kita udah punya data nih, kita dapatnya dari mana? Sesuaikan saja ya sama yang Bapak Ibu, data Bapak Ibu dapat gitu. Saya itu contohnya dari Scopus. Saya udah punya dari Scopus. Dan lalu kita coba cari datanya. Kita masukkan tuh. Kalau di Scopus nanti langsung kebaca gitu, .csv. Itu udah otomatis kebaca. Langsung kita klik aja. Oke? Perhatikan, upayakan harus file itu sudah terdata seperti ini ya. Terlihat ya, harus sudah terdata seperti ini gitu. Lalu di sini banyak banget kesalahan yang waktu awal-awal juga saya ngelakuin kesalahan itu gitu. Jangan klik finish. Kalau klik finish nanti Bapak Ibu nggak akan nemu nggak akan nemu yang data yang emang benar-benar Bapak Ibu mau gitu. Nantinya ya udah aturannya udah sampai sini udah gitu, kita nggak bisa atur-atur lagi, sedangkan kita bisa atur lagi beberapa di tahap-tahap selanjutnya gitu. Jadi usahakan. Teh Dwi, izin bertanya boleh? Oh iya boleh, silakan Teh. Teh, kalau itu yang CSV itu isi filenya apa ya Teh, dalamnya yang Teh masukin? Oh kalau gimana Teh? Nah kalau isi datanya nanti bisa lihat mungkin tetehnya di paper yang Bapak sudah kirim ya, di ini papernya itu kalau .csv itu berupa ya Excel gitu, Excel aja, cuman .csv tahu kan, jadi kayak satu kolom, berbedanya cuma dipisahin sama titik koma, slash, kayak gitu sih data-data. Di sini saya itu isinya cuma ada 2, karena tadi saya pakainya teks data ya, ada keyword dan juga abstrak. Nah itu yang kita gunain di sini gitu contohnya. Itu Mas bebas ya mau apapun juga, kayak misalnya yang saya contohin di paper. Di paper itu adanya ada author gitu. Di paper itu ada datanya itu ada author, ada title, ada years. Nah itu beda-beda. Kalau di sini saya hanya pakainya yang saya contoh ya, yang ini yang VSP bahan itu hanya 2, datanya itu ada 2. Kayak 2 kolom lah, ada keyword dan juga ada abstrak. Nah, langsung ada lagi yang tanyakan mungkin? Sudah cukup? Kita next aja ya ke yang selanjutnya. Next. Oke. Di sini kita pilih fields-nya atau kolomnya, mau kolom apa sih gitu. Tadi kan saya bilang ya, kalau misalnya di saya itu hanya, bukan keyword, maaf, title, keyword, abstrak. Di saya itu tadi itu ada 3, title, keyword, abstrak. Nah di sini Bapak Ibu atau akang dari sini bisa pilih 3 pilihan bentuk kolom yang ingin ambil datanya atau dibaca sama si aplikasi. Itu ada yang just title atau hanya judul, just abstrak atau hanya si abstraknya aja, atau dua-duanya gitu, judul dan juga abstrak. Itu gimana Bapak Ibunya gitu. Saya mah pengennya judul aja, abstrak mah ya udahlah nggak usah gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau di sini saya kayak karena pengen cakupan datanya luas, ya saya pengen pilih title dan abstrak gitu. Karena cakupan data abstrak kan kata-katanya banyak banget tuh, cukup luas. Nanti di dalamnya ada tujuan penelitian itu, ada hasilnya, ada juga metodenya, dan lain sebagainya. Tapi lebih luas tuh. Kita tahu topiknya apa aja gitu. Jadi di sini kita pilih title and abstract field. Lalu next ya, usahakan next dulu sampai next-nya itu nggak bisa kita pencet lagi gitu. Kalau sudah nggak bisa dipencet, kalau masih bisa next, usahakan next terus ya. Kita next aja ya. Nah, di sini kita lagi ngekstraksi datanya. Tungguin aja. Nah, setelah itu kita bakal ada pilihan metode counting. Ada 2 metode yang bisa Ibu Bapak akan di sini gunain. Ada binary counting, ada juga full counting. Apa sih bedanya binary counting dan full counting di sini? Jika binary counting, data Bapak Ibu ini akan dibaca 1, 0, artinya enggak ada, ya enggak 1, 0 gitu. Udah, kita hanya dari 2 pilihan itu gitu. Kalau full counting itu biasanya data itu
benar-benar full kita baca, enggak hanya terdiri dari 1 nol aja gitu, enggak terdiri dari 1 ya dan tidak saja. Jadi yang paling umum itu biasanya si metode counting-nya itu pakai yang binary counting. Jadi coba aja binary counting ya. Untuk viewer ya apa ya, ini opsional jadi nggak usah isi aja. Yang test source filenya itu opsional jadi nggak usah isi, lewat saja. Langsung next. Nah, di sini apa sih ini tuh maksudnya? Ini itu berapa banyak item yang muncul? Gimana ya? Jadi misalnya minimal berapa kali sih item itu muncul untuk masuk ke bagian mapping? Paham nggak teman-teman di sini, ibu bapak di sini? Paham ya? Ya, jadi di sini itu bagian di mana berapa kali sih data itu muncul, minimumnya berapa kali. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini 10 kali minimumnya, otomatis ketika data media itu yang harus muncul 10 kali dalam data baru bisa masuk ke bagian mapping. Yang otomatis nanti di dalam bagian ketemunya ini hanya 33, semakin sedikit karena semakin akurasi itu semakin gede, otomatis datanya makin dikit topiknya yang ketemu. Jadi ini bebas atur aja ya maunya gimana gitu, soalnya kan nanti juga di papernya dikasih tahu misalnya tuh akurasinya itu minimum data itu muncul 5 kali, keyword itu muncul 5 kali, 10 kali dan lain sebagainya. Nah, di sini sebenarnya ada 4.239 item yang udah ditemuin. Tapi yang akan kita gunakan di sini itu yang minimum datanya itu muncul 5 kali. 5 kali aja gitu. Dan data yang ketemu itu hanya 93. Jadi berapa tuh data yang tereliminasi yang benar-benar enggak kita pakai? Lebih dari 3.000 ya, 3.100 lebih gitu. Oh, berarti sia-sia aja, berarti cuma 93 nih kata-kata atau keyword yang munculnya itu minimum 5 kali. Tapi semakin kita kecilin, semakin banyak juga data yang nanti yang ketemu. Seperti itu. So, next. Nah, di bagian ini ada number item yang dikeluarin gitu. Minimumnya berapa bulat-bulat ya. Tadi kan ketemu tuh bulat-bulat yang kata-kata. Nah, ini nih di sini kita atur. Berapa sih minimum muncul kata-katanya? Biasanya kita atur semaksimal mungkin lah biar bagus juga kan, semakin bagus banyak datanya semakin bagus juga bentuk mapping jejaringnya gitu. Lalu maksimalin aja ke 93. Nah, setelah itu kita next aja. Udah next. Di sini udah nggak bisa dipencet lagi nih. Tombol nextnya oke, berarti udah terakhir, ini pop up bagian terakhir nih. Di sini ada memverifikasi item yang akan kita select. Nah, di sini Ibu Bapak semuanya dapat pilih gitu. Item mana yang sesuai, item mana yang enggak. Ketika nih misalnya kayaknya MGI sama FTIR enggak sesuai nih. Jangan sama FTIR lah, sama min. Enggak sesuai, ya udah selectednya checklistnya hapus aja gitu. Apa aja yang nggak sesuai misalnya apa ya, nah ini IE mana tadi ya, IE kan bukan tema yang kita mau, atau bukan termasuk apa ya, kayak penelitian nggak mungkin lah para peneliti gitu pakainya IE kan, kayak untuk yang lainnya lah gitu. DLL nggak sesuai nih walaupun akurasinya munculnya 9 kali nih, nggak usah, berarti ya udah jangan di checklist. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu ada yang kita bisa dapetin juga untuk mempercantik paper kita dengan data yang paling banyak gitu. Kita bisa atur akurasinya di sini. Bapak Ibu bisa rekap dulu gitu akurasi dari setiap keyword yang sudah kita dapat. Ini nggak minimumnya kan tadi sudah atur ya 5. Nah, ini 5 minimumnya. Dan atau enggak paling gede nih ada 81 paling gede itu tentang study banyak banget nih peneliti yang meneliti tentang study yang menggunakan kata study gitu. Sini relevansinya juga kita bisa gunain itu untuk yang paling relevan itu yang mana sih gitu.
Udah, ketika sudah atur verifikasi select itemnya, lalu finish. Nah, sudah finish, kita dapat data ini. Simpel banget kan pakainya? Udah, kita tinggal gunain aja seperti ini. Nah, bagus kan di sininya? Nah, sebelum kita kita coba lihat ya. Tadi kan saya sebutin juga tuh, cluster. Di mana sih kita mau tahu clusternya? Pertama, di bawah ada nih. Bisa terlihat nggak? Item 90, cluster 6, link, total link. Nanti kita study. Ketika di study, kita pencet, diamkan, kita bakal tahu nih, peneliti yang nge-link kemana-mana. Misalnya, study ini, topik study ini, ada di cluster 3, ada di cluster 3 dengan akurasi 81 dan mempunyai hubungan ke 88 item. Nih, Ibu Bapak semuanya paling pojok bawah di pojok kiri itu bisa terlihat ya ada itemnya study, clusternya 3, linknya berarti terhubung ke 88 keyword, terus ada total link strength-nya itu ada 673 dan akurasinya 81. Lalu di sini Ibu Bapak bisa tentuin aja nih, pengen olah data bagian ini gitu. Oke, berarti study ini berhubungan sama model, berhubungan sama efek, berhubungan sama value, parameter, water, analisis, dan lain sebagainya. Kayak gitu aja sih, simpel-simpelnya mah nih. Ini kan merah itu cluster 1. Cluster 1 itu berarti cluster yang paling banyak itemnya gitu ditemukan. Nah, ini ya. Untuk lihat item clusternya itu, Ibu Bapak semuanya bisa ke pojok sebelah kiri. Bisa terlihat ya, di sini ada 3 pilihan, ada file, item, analisis. Untuk melihat cluster, pilihlah item, menu item, klik aja. Lalu di sini bakal sudah tergrup-grup terselect gitulah per clusternya gitu. Ada cluster 1 sampai cluster 6. Per clusternya ada cluster 1 sampai cluster 6, bisa dilihat ya. Kayak gini. Banyak kan nanti olah-olah data kan di saya juga, di paper saya sudah ada ya. Pengolahan data per clusternya kayak gimana sih? Ya udah tinggal ikutin aja gitu papernya. Nah, ini per cluster, lalu ada analisis. Analisis di sini kayak untuk metode kayak gitu jarang digunain sih kalau untuk analisis ini, soalnya analisis kayak untuk mengubah si format mappingnya. Nah, di sini untuk format mappingnya saya bisa dirubah juga. Di sini ada size-nya, kita bisa gedein atau skalanya dan lain sebagainya. Lalu di sini ada density. Nah, di density ini yang sama tadi ya, kayak gini density. Cuman di sini kita nggak ada overlay. Kenapa nggak ada overlay? Ada yang bisa jawab nggak? Karena tadi kan sudah dijelasin nih sama aku. Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin Bapak Petra Febrianti Sormin. Kenapa sih di sini nggak ada overlay? Bapak Petra, Kak Petra mungkin? Kak Petra apakah ada? Nggak ada nih kayaknya. Siapa ya? Nah, ini nih ada. Kak Aliansyah Firmanuddin. Kenapa sih di sini nggak ada overlay-nya? Padahal tadi kan harusnya ada 3 data tuh kan, overlay, density sama network. Kenapa ya di sini nggak ada overlay? Kurang ngerti teh. Ayo nanti kan juga bikin paper harus ngerti atuh. Kalau nggak ngerti mah atuh gimana nanti? Oke, saya ini ya tuh kalau gitu. Ada nggak Ibu Bapak di sini lagi yang ingin jawab gitu? Kenapa sih di sini nggak ada overlay-nya? Bapak Adam Nugraha mungkin? Ya, parameternya nggak pakai tahun ya? Nah, iya benar Bapak. Ya, jadi karena parameter tahun nggak ada di yang data saya gitu. Data yang tadi yang saya gunain di sini nggak ada parameter tahun, sedangkan overlay itu membutuhkan data tahun. Jadi jika Bapak Ibu semuanya ingin pakai overlay data, harus ada tahun masukin. Kalau nggak ada ya udah overlay visualisasinya nggak akan ada. Nah, seperti itu. Makasih ya Bapak Adam Nugraha sudah menjawab. Nah, udah paling yang VS juga seperti itu aja.
Untuk pengolahan datanya nanti bisa contek aja lah papernya. Nah ini untuk ini ya, ini contoh dari aplikasi Publish or Perish. Mungkin nggak akan saya, lebih baik saya tunjukkan atau gimana Bapak Ibu semuanya? Tunjukkan, Bu. Boleh, boleh. Nah, aku coba ya tunjukin yang Publish or Perish. Nah, kayak gini. Aku bisa sih. Kalau Publish or Perish itu berbeda ya sama yang VS Viewer. Kalau VS Viewer kan kita nggak perlu install dulu gitu, langsung muncul aplikasinya. Kalau Publish or Perish kita harus install dulu seperti biasa. Next. Langsung next. Di sini kita install saja. Nah, ini Publish or Perish cuma seperti ini tampilannya. Sama banget deh kayak yang di paper untuk tahap-tahapan pengolah datanya di sini. Nah, sebenarnya dengan menggunakan Reference Manager, kita juga bisa menggunakan data-data dari Scopus, Web of Science, PubMed, Google Scholar Profile atau Google Scholar, Crossref, Microsoft Academic. Microsoft Academic itu berarti API ya bentuknya nantinya. Crossref juga API. Namun hal ini itu harus yang pro, sedangkan yang saya gunain di sini yang versi gratis gitu. Jadi berbayar kalau kita mau pakai yang Crossref, Microsoft Academic, Scopus, Web of Science. Jadi kalau pakai Reference Manager Publish or Perish itu berbayar, terus bayar dulu gitu, registrasi dulu. Yang gratis yang mana sih? Ini ada bintang-bintangnya. Yang bintangnya 1 berarti free data source. Berarti ada Crossref, Google Scholar Profile sama PubMed. Berarti itu gratis. Kita coba di Google Scholar ya. Bentar kita cobain, klik aja Google Scholar. Klik. Nah, di sini kita bisa atur mau siapa sih autornya atau nggak usah juga nggak apa-apa. Mau publication name-nya apa sih? Mau dari mana nih jurnalnya? Bisa tuh. Saya mau dari IJOS, International Journal of Science and Technology. Bisa. Indonesian saya. Indonesian Journal of Science and Technology. Atau udah saya mah semua aja tapi dari jurnal gitu. Yang penting dari jurnal aja. Bisa kayak gini. Title-nya nggak usah lah, saya mah title-nya bebas. Keyword-nya. Nah, ini paling kayak keyword harus ya, soalnya kalau nggak ada keyword nanti si ini nggak terarah topiknya. Nah, keyword saya pengen apa ya? COVID. Lalu maksimum number usernya mau berapa nih? Biar saya ingin ngasih tahu dulu ya, semakin banyak data yang ingin didapatkan atau semakin gede maksimum number of resultnya, maka semakin lama juga proses ekstraksinya gitu. Jadi karena kita waktu nggak banyak juga, jadi kita coba untuk yang 50 data aja ya, 50. Tapi otomatis kalau 50 itu nantinya semakin dikit juga data yang kita dapatnya gitu. Bisa aja kita cuma dapat 25 data, dan itu nggak boleh gitu. Kalau mau dibikin paper ya bikin sebanyak-banyaknya datanya gitu. Kenapa harus sedikit ya? Kalau sedikit udah aja kita kan bikin sendiri aja, udah copy paste gitu. Lalu udah gitu tahun bisa kita atur misalnya. Oke, saya pengennya 5 tahun terakhir aja deh, berarti 2017 sampai 2021 atau enggak karena COVID kayaknya baru muncul 2019-an deh. 2019 sampai 2021 nih untuk COVID. Udah mulai, langsung search aja. Nah, udah tunggu aja progresnya sampai selesai. Nah, ini maksud saya semakin banyak data, maka search in progress-nya makin lama gitu. Semakin ketika datanya 1000 ya, akan kita harus sabar menunggu search in progress-nya lama banget. Karena kan bayangin ya, dari 1000 data gitu harus diekstrak ke dalam tabel kayak gini ya pasti lama ya. Kita juga manusia kalau makan banyak banget ya lama, waktunya makin lama gitu. Semakin dikit makanannya kita makan ya makin cepet juga kita makannya. Sama aja kayak Publish or Perish juga kayak gitu. Nah, dalam di sini semuanya dari jurnal. Kenapa? Karena publication name-nya saya cantumin jurnal. Jadi ketika publication name ada kata-kata jurnal, itu bakal masuk ke data kita.
Mau publishernya itu Elsevier, mau publishernya itu UPI, mau publishernya itu NCBI, itu bebas. Yang penting publication name itu atau jurnal. Itu bebas publishernya, karena kita nggak atur ya publishernya mau siapa gitu. Title, nanti bakal muncul juga titlenya. Nah, seperti data yang ada di paper, itu saya dapatkan dari Publish Paris. Jadi ada citasi, kita bisa ngolah kita bisa olah jumlah citasinya, bisa olah tahunnya, berarti citasi per tahun maksudnya, ranknya, author, title, years, publication, dan lain sebagainya. Lalu apa sih yang memudahkan kita menggunakan Publish Paris ini? Kita itu nggak usah hitung berapa sih citasi result atau simpulan citasinya. Coba Bapak Ibu lihat ke sebelah kiri ya, ada result. Di sini sudah tergambar gitu, sudah terangkum. Papernya ada 50, jumlah citasinya ada 17.000 dari seluruh paper ya. Ini maksudnya dari seluruh papernya gitu. Citasinya ada 17.000. Citasi per tahunnya 17.000 juga. Per paper, autornya, H-index, G-index, HA index itu bisa kita gunain gitu kalau melalui Publish Paris. Kalau misalnya mau lihat satu, ya berarti di data ininya, data tabelnya. Nih, lihat citasi kan ada 259 per years, ranknya 1 gitu. Nah, dari situ kalau per per jurnalnya, per title-nya gitu, per papernya. Kita bisa lihat dari sini, oh berarti nih yang paling banyak disitasi itu paper pertama, ada 259 citasi dengan 294 citasi per tahun. Itu tentang COVID-19 first dokumen gitu dari publikasinya Biomedical Journal. Berarti bagus banget nih. Ikutinlah kayak gini biar citasinya juga kita bisa melebihi citasi dia gitu. Lalu yang terakhir itu, kita nggak akan mungkin bisa olah data ini kalau nggak di-save kan. Kita save. Masuk ke save result. Nah, di sini ya, Bapak Ibu semuanya, tolong tentuin gitu. Data ini mau buat apa? Kalau data ini untuk VOS viewer, tadi kan sudah saya sebutkan ya, ada beberapa dataset yang bisa dibaca oleh VOS viewer. Salah satunya adalah RIS. Jadi kalau misalnya dari reference manager, usahakan ya mau itu dari Menday, mau itu dari Publish Paris, harus berbentuk RIS. Ya. RIS, klik aja RIS. Nah, lalu ya udah save aja gitu. Save pop site.ris ini untuk defaultnya kayak gini gitu. Save. Udah selesai. Itu ada di dokumen ya tadi tuh. Nah, di sini bertanya. Boleh mangga Teteh? Terkait keywordnya, apakah bisa ditulis lebih dari satu? Boleh, sok aja silahkan. Bebas. Terima kasih. Iya, COVID semua apa ya? E-learning. Apalagi ya? Ini nih. School. Search lagi aja. Ini ada tiga keyword. Itu muncul semuanya. Ini 50 aja udah, kalau datanya banyak yang didapatnya ya, kalau maksimal 50 udah lumayan gitu ya. Kita nunggu beberapa detik lah. Lumayan cukup lama, tapi kalau 100 lebih lama lagi. 1000 lebih lama lagi. Saya aja pernah yang ngolah sampai di 500-an gitu. Itu lumayan gitu kita nunggunya. Kayak gini. Jadi bebas ya untuk keyword title, itu bebas, jadi kita masukin aja kata-kata yang sesuai sama kita gitu. Nah, kayak gitu langsung kita save aja di sini. Untuk masukin ke Publish Paris-nya ya kurang lebih sama kayak tadi aja gitu. Kita masukin ke create, pilih RIS, dan lain sebagainya. Paling kalau untuk ini mah udah sih sampai segitu. Mungkin sekarang saya tanya jawab. Untuk yang akan tanya semuanya, Ibu Bapak semuanya, kalau yang belum jelas gitu ingin ditanyakan, boleh banget tanya. Fatimah Zahra dan juga ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu nggak? Selanjutnya, kemudian ini ada beberapa program kerja dari Departemen Sosial Politik Masyarakat. Yang pertama ada pengabdian dan Kalau sumber data POS itu berarti udah jadi ya? Iya Pak, udah jadi. gitu ya.
Kemudian yang kedua ada Untuk ngambilnya berarti bisa yang tadi kayak publish or perish itu ngambil dari situ dulu ya, bikin data. Iya, ngambil dulu datanya dari situ. ada Terima kasih. atau Iya. ada yang berita dan lain-lain. Iya, jadi ya sebelum masuk ke VLS Viewer kan kita harus punya data dulu nih. Sebenarnya kita boleh pakai publish or perish yang tadi dulu. Kalau misalnya ibu bapak semuanya pengen ketik manual, boleh banget, sok aja gitu. Mau ngetik manual 200 atau 500 data, itu boleh banget, itu nggak ada yang ngelarang gitu. Kita itu gitu, dalam suatu kegiatan. Saya misalnya sebenarnya tadi yang saya kalau mau tahu, yang tadi saya jadi contoh, itu saya bikin sendiri datanya. Nggak dari publish or perish. Soalnya, itu tuh saya dapat olahan dari jurnal, salah satu jurnal gitu. Jadi itu saya olah sendiri aja data terus. Bisa aja kayak gitu kalau misalnya gabut nih daripada diem, udah olah data 500 data lebih itu boleh banget. Oh, pengen nunjukin data yang tadi, boleh. Nah, kalau CSV itu berbentuknya kayak gini ya. Nggak bisa dibaca. Bisa sih, cuman pusing aja gitu. Kalau saya sendiri yang lihatnya pusing. Kita lihat dari ini aja, Excel-nya. Bentar ya. Nah, saya olah data seperti ini. Saya olah data ini sendiri manual, saya dikit ya, cuma 149 data gitu. Jadi, oh iya maaf, belum share screen ya? Belum share screen ya. Oh iya, maafin. Udah muncul sekarang? Sudah. Nah, ini yang bentuk datanya .csv yang tadi. Biasanya hanya terdiri dari satu, ada kayak pemisah titik koma kalau saya. Tapi .csv itu ada pemisahnya, ada koma, titik koma, ada slash, atau ada slash tag. Bisa aja. Tapi sebelumnya bisa aja awalnya itu kayak gini kalau ingin tahu. Dari Excel biasa. Ini tuh yang dari satu itu data yang emang saya olah sendiri gitu. Nggak pakai publish or perish ataupun lain-lainnya gitu. Kenapa? Karena datanya masih sedikit. 149. Tapi kebayangkan kalau kita ngolah data sampai 500 ribuan data manual, jadi lebih baik ambil dari database yang sudah tersedia, artikel database kayak Scopus, Publish or Perish, Mendeley, dan lain sebagainya. Itu memudahkan sebenarnya. Lalu benar kayak yang tadi kata Pak Adam gitu ya, kenapa di yang data tadi itu nggak ada overlay? Ya karena datanya nggak ada tahun. Kita hanya terdiri dari title, abstract, keyword. Lalu gimana cara nampilin overlay kalau misalnya tahun aja kita nggak masukin gitu. Jadi nggak akan ada data overlay. Nah itu. Mungkin gini ya untuk contoh datanya. Paling nanti kalau di Excel juga bisa, kita tinggal file, save as, .csv ada di sini. Ini Excel, kalau kita mau masukin ke VS Viewer berarti kan harus .csv. Boleh yang ini, boleh yang bawah, bebas sih, yang penting .csv sama aja. Kayak gitu. Ada lagi yang tanyakan? Itu contoh datanya ya. Enggak, takutnya ada yang kurang jelas. Aku coba tanya yang paling bawah namanya nih. Teh Zalfa Fawijia Agustin. Ada nggak Teh Zalfa? Teh Zalfa. Nggak ada ya kayaknya. Siapa tahu ya saya sebut itu sambil absen gitu misalnya saya data gitu kan. Nggak ada yang tahu ya. Jadi usahakan nyaut aja gitu.
Tadi Teh Jalfa nggak ada. Teh Jalfa nih ada lagi. Di Teh Zahra Kintara, Ibu Zahra atau Teh Zahra Kintara, ada nggak? Gimana Teh? Paham nggak sampai sini? Apa sih yang Teh dapat dari VS Viewer? Apa yang Teh dapat? Boleh nggak sih simpulin gitu? Apa sih VS Viewer itu? Buat apa gitu? Buat bikin paper dan buat baca kayak data-data gitu. Kan nanti Teteh itu mau bikin paper nih. Kira-kira apa sih yang akan Teteh bahas ketika pakai VL Viewer gitu? Apa yang akan Teteh dapatkan gitu? Kan ngolah data mah pakai Excel juga bisa kan? Kalau ngolah data aja mah. Gimana Teh Zahra? Maaf Teh, boleh diulang soalnya putus-putus jaringannya. Gini Teh, kan Teteh tadi katanya tuh ngolah data nih ya, VS Viewer. Lalu kan nanti bakal bikin paper. Sedangkan ngolah data itu sebenarnya kita pakai Excel juga bisa lah ya ngolah data mah. Tapi apa sih yang jadi keuntungan kita pakai VS Viewer yang bisa kita jadiin paper? Banyak banget soalnya paper nih yang bisa kita buat dari VS Viewer ini. Mungkin kayaknya dari materinya ya Teh, jadi kayak banyak hal-hal yang relevan yang mungkin bisa yang mungkin bisa membantu pembuatan paper. Ya Teh, kayaknya apa tuh yang bisa kita dapat tuh? Materi apa nih? Apa materi apa tuh? Materi matematika kah? Atau materi apa nih? Yang sesuai sama yang mau kita jadikan paper Teh. Teh nanti boleh baca-baca lagi ya Teh. Makasih Teh. Aku tanya lagi siapa ya? Nih, ada Bapak atau Kang Ardiansyah Aldafi. Ada gak nih? Kak, Pak Ardiansyah Aldafi. Ada gak? Kak tidur? Gak ada ya kayaknya. Oke, gak ada. Siapa lagi ya? Aku jadi bawa Ada nih, ada yang bagus banget namanya komplit S2 FPB Paristira Gadita. Ada gak Teh? S2 FPB Paristira Gadita. Bagus banget namanya komplit Teh ini. Iya, hadir Teh Dewi. Teh gimana nih? Apa sih yang dapat Teteh simpulin dari VS Viewer ini? Kalau saya tuh jadi aplikasi VS Viewer ini untuk melihat adanya apa sih maksudnya topik. Misalnya kita mengambil education, adakah keterkaitan antara satu topik itu dengan topik yang lain gitu kan. Tadi juga sudah dilihat oleh misalnya tadi teaching ya kalau nggak salah. Teaching itu bisa berkaitan dengan teaching itu bisa berkaitan dengan Teteh maaf masih di mute Teh. Nah, teaching itu bisa berkaitan dengan apa treatment. Tadi mungkin kan berbagai treatment pengajarannya ada yang berbeda, terus masih banyak lagi gitu keterkaitannya gitu. Nah, mungkin seperti itu. Terus ada juga kalau yang dari apa namanya yang publish of Paris itu ya, kita itu bisa mengolah misalnya tiap jurnalnya itu ada berapa citasinya gitu. Jadi mungkin kalau ini relate banget gitu ya, kalau misalnya kita mau bikin review paper gitu kan kita harus tahu nih sumbernya itu apakah sumber terpercaya atau enggak gitu kan, kayak bisa dilihat itu banyak atau sedikit gitu, jurnalnya itu ranking berapa sih gitu di internasional, seperti itu sih Teh Dwi. Teh plus ya, bener-bener merhatiin berarti.
apa yang Teh Istiraga Gadita ucapkan tuh benar ya dari awal sampai akhir. Jadi kita bisa buat review paper. Aku pengen nanya lagi nih ke cowok sekarang. Mau siapa ya? Ada Kang atau Bapak Chandra Pratama Putra. Ada gak? Chandra Pratama Putra? Gak ada, gak hadir? Atau nyantumin Ju masuk keluar gitu misalnya? Ya, halo. Oh, ada nih ternyata. Iya. Pengen nanya aja sih. Kan karena gak ada yang tanya kan garing juga ya. Lebih baik aku tanya kan daripada gak ada yang nanya. Jadi aku yang nanya balik gitu. Pengen nanya nih. Kalau rencananya nanti kan udah ada bayangan meren ya. Paper via viewer itu buat apa? Terus kayak gimana? Udah ada bayangan nggak sih nanti pas penelitian bikin papernya kayak gimana? Si data dari viewer ini bakal diolah kayak gimana gitu? Aku salah ngepin deh kayaknya. Kang Chandra? Ayo Kang, udah ada bayangan nggak? Mau dibawa kemana nih data viewernya? Terus sekarang sih kayaknya belum begitu paham sama viewer. Kenapa Kang? Aku nggak tanya Kang. Sok yang nggak pahamnya yang mana Kang? Ya, maksudnya kan tadi yang bikin data dari Excel-nya. Cara bikin itunya gimana? Cara bikin data yang dari Excel kayak tadi. Bingung. Sepertinya Kang tidak memperhatikan dari awal. Seperti yang tadi saya bilang ya Kang, datanya itu bisa diambil dari database, ada Scopus, ada Web of Science, ada dari API, contohnya ada Crossref, atau mau pakai reference manager gitu, pakai yang tadi Publish Operis, Mendeley, dan lain sebagainya, atau mungkin akan gabut nih gak ada kerjaan, kayaknya cuma online aja daripada main, atau mau ngolah data gitu sendiri dari Excel, boleh banget. Kayak gitu kan datanya, boleh ambil dari Scholar atau Scopus atau jurnal-jurnal lain kan banyak tuh data dari jurnal. Kayak gitu kan ngambil datanya. Semoga udah ada bayangan ya Kang. Jadi nanti nggak pusing juga pas bikin papernya. Oke. Sekarang pengen giliran nih, ada yang tanyain nggak dari Akang Teteh Bapak Ibu semuanya? Kayaknya udah cukup ya. Saya udah sejam juga kan tadi mulai jam 8 lebih sekarang udah jam 9 lebih juga. Mungkin aku cukupkannya, semoga sukses untuk Bapak Ibu para Akang Teteh mahasiswa semua yang di sini. Semoga dimudahkan dalam mengikuti kelas selanjutnya karena masih banyak banget tuh rangkaian kelasnya. Saya di sini undur diri. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian materi atau mungkin di sini saya yakin itu ada yang lebih jago banget dari aku gitu, dari aku sendiri. Aku mohon arahannya juga dari Akang Teteh semuanya di sini. Saya tutup ya. Kalaupun nanti ada yang mau minta PPT atau mau minta aplikasinya, boleh banget di grup aja bilang gitu. Nanti saya insya Allah usahain kirim gitu. Wabillahi taufiq. Untuk absensi mungkin nanti gimana? Ya, nanti untuk absensi katanya dikirim di grup aja ya, Ibu Bapak Akang Teteh semuanya. Saya undur diri, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada pemateri. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sebagai moderator pun ikut undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah.